Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minal qurubil izam, wa asyhadu anna Muhammadan dhu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sabaquna bil imani wal islam, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Terutama nikmat sehat yang Allah ta'ala telah berikan kepada kita, dan juga nikmat salat yang telah kita kerjakan. Kita memahami bahwasanya nikmat salat ini tidak semua orang yang mendapatkan nikmat untuk bisa mengerjakan salat tersebut. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, adabnya bagi mereka-mereka yang sudah menunaikan perintah-perintah Allah, dia dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kita meyakini kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan dengan mereka-mereka yang angkuh, mereka-mereka yang sombong. Salah satunya adalah mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, mereka akan dikumpulkan bersama Haman, dan mereka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Oleh karena itu, setiap ibadah yang kita kerjakan, hendaknya kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pahalanya, baik itu perbuatannya, supaya kita tidak terjangkit. Salah satunya adalah penyakit riya, minta nilai lawan orang lain. Perintah salat yang Allah ta'ala telah tentukan kepada hambanya, yang pertama, awwalu ma yuhassabul 'abdu. Yang pertama, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, yang paling pertama kali dihitung, yang pertama kali ditimbang, itu adalah salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang istiqamah melaksanakan salat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan burhan, kekuatan, najatan, dia akan mendapatkan keselamatan, wa nuron, dia akan mendapatkan nur. Jadi harus kita ingat, apabila ibadah salat seseorang itu baik, maka amal-amalan yang lain itu akan mengikut lebih baik. Jadi fokus ke salat. Tapi ada dalam satu kitab menyebutkan, kitab Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Laits As-Samarqandi.
Sholat itu ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu al-khusyuk. Wah, ini yang paling penting itu di antara keutamaan sholat itu. Nah, ini satu pembahasan yang penting. Artinya kita sholat, kita pun harus khusyuk di dalam sholat itu. Yang kedua, akhiru wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini adalah akhir dari wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla mautih, sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum Nabi meninggal dunia, apa yang Nabi wasiatkan? Apa kata Rasul? As-salata wa ma malakat aymanukum. Salat yang Nabi wasiatkan itu. Rasul sampai 2 kali mengatakan as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, kerjakan salat. Ini wasiat terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Yang ketiga, fa'in dha'at, apabila sholatnya itu terbengkalai, dha'ad din, agamanya pun terbengkalai. Berarti di sini kita melihat, sebagaimana Said Sabiq mengatakan dalam kitabnya Fiqh Sunnah di dalam bab shalah, agama seseorang itu tergantung sholat. Nah, makanya ini perihal yang sangat penting. Kalau kita bicara masalah gen, gen lah. Gen itu kenapa? Ada gen silent, ada gen baby boomers, ada gen X, ada gen Y, ada gen Z, ada gen alpha. Pian ini gen milenial, ada yang sampai di atas, yang sudah berumur. Itu karakternya beda-beda, Pak. Kenapa yang mengisi masjid itu orang-orang yang milenial, yang berumur lahirnya 80-an dan ke atas? Kenapa? Karakteristik kepribadiannya berbeda. Kalau coba pian lihat di masjid-masjid itu, adalah gen Z. Kalau dihitungi, yalah gen Z. Apalagi gen alpha yang nyanyi. Setelah kita melihat karakteristik mereka, kita membaca, kita menganalisa, ternyata pemahaman mereka itu instan. Agamanya instan, semuanya instan. Disosialisasi, ketujuh di rumah begana, ketujuh permainan game. Itu yang tantangan kita. Makanya kalau pian ke masjid-masjid, yang ada tuh ya itu tuh pangorangnya, itu tuh pangsornya orang-orangnya. Anak-anak yang umurnya sudah balik ke atas, nah tuh kita kayak barang langka akhirnya menemukan itu. Tapi kita mencoba untuk bersangka baik. Nah, ini yang tantangan bagi kita. Jadi agama itu dilihat daripada ibadah sholat. Nah, makanya kemarin kita bahas tentang masjid jamaah. Makanya kan orang hukum tentang jamaah itu berbeda-beda hukum. Nanti sampai ibadah sholatnya, kemudian jamaahnya, nah itu baru masbuknya itu terakhir kita bahas hukum-hukum itu. Nah, kemudian berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tariqus shalah, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir, Pak. Ini keras banget. Orang yang meninggalkan sholat dihukumkan kafir berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dan kekafiran itu di mana letaknya? Pada ketika dia meninggalkan sholat.
Banyak hadis itu yang mengatakan kafir itu banyak. Dan hadisnya sahih. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum. Batasan antara kami dan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha, siapa-siapa saja yang meninggalkan salat, faqad kafara, dia kafir. Jelas benar. Jelas benar. Makanya pada ketika kita tuh berani meninggalkan salat, konsekuensinya adalah hukum itu kafir. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang tarkus salah, meninggalkan salat itu akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kita kadang bertanya, Fir'aun itu siapa? Ramses. Di zamannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Coba kita, ini persamaan tak? Orang yang meninggalkan sholat itu akan pasti dikumpulkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dengan Fir'aun. Kenapa? Siapa Fir'aun ini? Orang yang tidak melaksanakan sholat itu disamakan, dikumpulkan bersama Fir'aun, yang mana Fir'aun itu adalah dakwah ilah. Yang pertama adalah mengaku Tuhan. Oh, bayangkan kan? Fir'aun ini dakwah ilah, dia mengaku sebagai Tuhan. Dikumpulkan lawan orang-orang yang kada sholat. Oh, berarti itu Kawatupin membayangkan sejajar orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mengaku Tuhan dikumpulkan bersama-sama di akhirat. Yang kedua, qatlul walad. Fir'aun itu membunuh anak-anak. Bila ada lakian, dibunuh. Kenapa? Karena ramalannya apabila ada anak laki-laki maka kekuasaan Fir'aun akan hancur. Yang ketiga, dakwah Musa sahiran. Menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Memfitnah Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir. Yang terakhir, mautu Fir'aun ghariq. Dia mati dalam keadaan tenggelam. 4 karakteristik Fir'aun dikumpulkan dengan umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang kada sholat. Makanya semasbuk-masbuk setiap pekat datangi sholat. Ini satu saja, Fir'aun. Bayangkan sejajarnya itu. Kita kada memikirkan berat benar berarti sholat. Makanya kita berdoa terus, ya Allah, mudahkan sholat. Makanya ulun dari guru ulun itu hidup ini adalah intizar waktu sholat, menunggu waktu sholat. Hidup ini, ulun sering bicara itu. Hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Itu aja Pak. Nah, kemudian dikumpulkan bersama Qarun. Ini sama Pak. Antara Fir'aun, Qarun ini sejam. Bani Israel sama. Beda dengan Fir'aun. Qarun ini adalah dia ghaniyan, orang kaya. Sugih. Tapi sombong. Matinya sama kayak Fir'aun. Fir'aun mati tinggalam. Qarun matinya tinggalam. Tapi mati Fir'aun di banyu. Mati Qarun di telan bumi. Sifatnya sama. Al-kibir, sombong. Sama sifatnya. Sugihnya sama. Tapi kesalahan Qarun adalah wama utituhu illa ala ilmin indi. Kekayaan yang aku dapatkan, kesugihan yang aku dapatkan itu bukan pemberian Tuhan, akan tetapi hasil daripada usaha-usaha orang. Itu aja. Apa bedanya dengan kita yang berucap amunnya kada berhimat-himat juga, amun kada saurang juga nang berhimat, apa bedanya?
Antep ya. Apa kayak Korun? Korun mengatakan ini hasil usahaku seorang. Apa bedanya dengan kita nang berucap? Amun kada saurang juga nang himat-himat. Sama percis kayak Korun. Sombong al-khibir. Akhirnya ulama memetakan orang yang sibuk dengan urusan kekayaannya, meninggalkan salatnya, meninggalkan ibadahnya, sama dengan Korun yang sibuk dengan kesugihannya. Yang ketiga, Haman. Ya orang kafir sebenarnya. Kan meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Wajar dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Siapa Haman? Haman itu wazirnya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Sama sombong juga. Nah, menyuruh Fir'aun untuk maulah tangga melihat Tuhannya Nabi Musa di atas langit, itu adalah inisiatif daripada Haman. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholatnya gara-gara jabatannya, aku sibuk lagi nah, mau urus ini nah, sama terus kumpulkan Haman. Karena alasan. Yang terakhir, dikumpulkan lawan Ubay bin Khalaf. Nah ini tadi kan zaman Bani Israel. Ubay bin Khalaf ini adalah taskhirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia suka tujuan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan menghina orang, menyambati orang. Itu Ubay bin Khalaf. Kita tuh Pak bersyukur lawan Allah Ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad tuh kita bersyukur lawan Allah. Seandainya pian bang di zaman Nabi, pastilah beriman lawan Nabi. Pastilah. Kadang-kadang pasti Pak kita. Jangan-jangan kita tak umpat berbuat Ubay bin Khalaf, umpat Abu Jahal, umpat Abu Lahab yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur benar. Nyamannya lah jadi zamannya Nabi Muhammad kau umpat Nabi Muhammad bujur. Amannya umpat nang ini mana kayak apa kabar? Kan ada orang baca itu nyamannya lah guru lahjar, ustaz lahjar. Di zaman hidup di zaman Nabi itu jar. Kau mau umpatin Nabi, kau melihatin Nabi, kaulan, wa fi'lan, wa taqriran. Nyaman di kita punya beriman. Tapi bagaimana sakitnya mereka dibaikot, dikeluarkan dari Makkah, sangguplah kita nang kayak itu. Syukuri jangan ada kalau sebangan angannya kita. Syukuri nang ada. Kemudian hendak membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan biar disejajarkan dengan Ubay bin Khalaf. Orang yang meninggalkan sholat disejajarkan dengan Ubay bin Khalaf dan hendak membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memusuhi Nabi sudah, menghina Nabi. Nah itu, inilah mereka-mereka yang meninggalkan, yang kadang melaksanakan ibadah sholat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, qawaidnya agama, qaidahnya agama, dasarnya agama itu adalah yang pertama adalah syahadah. Yang kedua puasa, yang ketiga sholat. Jadi sholat ini masuk terus di mana aja ada. Makanya wajar awal-awal yang dihisab itu adalah sholat. Nah ini kena perbedaan pendapat. Ini yang teringan. Tadi nang takaras sedikit pansarai. Nang teringan sedikit. Kalau dibunuh itu sudah jelas. Hadisnya ada. Jadi hadisnya dua. Ada yang dikatakan kafir, ada yang wajib dibunuh. Nah disinilah perbedaan pendapat. Orang yang meninggalkan ibadah sholat ini menurut tiga imam. Menurut tiga imam, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, la yakfur, kada kafir. Nah ini yang taringan saja.
Tapi karena kita lihat konteks kita di Indonesia ini kayak apa. Ini itu kena ujung dari situ. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tariqus sholati la yakfur, kada kafir. Bal yufassaku, akan tetapi dia fasik. Tahu fasik? Fasik. Fasik ini orang yang katujuh menggawe dosa. Bilanya jadi saksi kada sah. Nah, itu kan jangan coba-coba. Orang nih pernikahan, seorang disuruh saksi. Kita ini fasik banget. Ada sah orang berzina seumur hidup gara-gara seorang. Kada gampang jadi saksi itu. Amunnya kada sembahyang, kada sholat, disuruh jadi saksi. Punya tuh sholat harus jarak. Dari mana pian tahu? Pian 24 jam kah? Lawan inya harus pegana. Kada kau kita memponis orang tuh sembahyang terus, orang tuh soleh benar, kada kau. Kecuali pian yang melihat dengan mata pian kepala seorang. Wa yustatab, akan tetapi wajib diminta taubat. Nah, saikung nih, nah, pian nih kada sholat, dihukumkan fasik dan wajib dimintai taubat. Wajib minta taubat. Amunnya kada, hanya dibunuh. 3 imam mengatakan. Amunnya kada hakun bertaubat, yuk dia dibunuh. Kada kalau kita nang itu di sini, ya kalau malah kita taubat, tak dibunuh kada mau. Hukumnya kada ada di sini. Hukumnya ada di Indonesia ada hukum itu. Kalau dia katakan fasik bisa, tapi untuk dibunuh bisa tidak. Pian mentari masuk penjara, bunuh orang kada sembahyang. Ah, seperti itu. Nah, apabila inya kada hakun bertaubat, dibunuh menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah yu'azzar, dita'zir, dihukum. Kan kau juga. Siapa nama hukum? Pemerintah kita. Nah, ini dihukum, dibunuh, dimintai taubat. Itu adalah sistem pemerintahan Islam, Pak. Kita siapa? Yang menghukum orang sembahyang siapa kita? Kada ada. Nah, kecuali di Aceh. Nah, oleh di Aceh bisa malah. Di Aceh bisa. Dicambuk dengan berduaan. Nah, itu. Kalau kita di Kalimantan tidak ada. Akhirnya, nang kada sembahyang ni apa hukumannya? Hukum Allah tetap berlaku. Lalu kita pertanyakan, kenapa inya kada kafir? Karena ada ayat Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala kada mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik, termasuk sholat diampuni Allah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam. Berarti kada kafir berarti. Nah, tergantung kita yang mana. Kalau kita seorang nih, karena hukumnya ada, tergantung kita. Kalau pian pengoler sembahyang, ada ingatakan tak bilakan sembahyang kafir. Lalu rajin sembahyang. Jadi hukum itu jangan menghantam orang lain, akan tetapi manu kita seorang. Nah, seperti itu. Ini hukum sholatnya. Ini kata sembahyang. Makanya karakteristik orang sholat itu 2. Yang tamam, yang sempurna, mulai awal sampai habis, dan orang nang tertinggal sholatnya. Ya, jar kita sembahyang masbuk. Orang yang masbuk di jamaah sholat dan di sholat jenazah itu berbeda. Kita masuk ke jenazah. Kan jenazah itu kan 4 takbir. Tertinggal setakbir. Allahu Akbar. Pian kodolah takbir itu. Ayo. Yang sunnahnya itu nang apa? Pian kodolah, pian bayarilah itu.
Ini bedanya kita di dalam masbuk sholat biasa. Kalau sholat janazah itu kada dibayari. Kada usah dibayari. La yaqdi ma fata min at-takbiril janazah wa yusallimu ma'al imam. Tulisan dalam kitabnya. Dalam kitabnya la yaqdi ma fata. Dia kada mengqadha takbir yang sudah lewat min takbiril janazah, daripada takbir janazah wa yusallimu ma'al imam. Salam langsung lawan imam. Nyatakan tuh banyak sunnahnya tuh. Jangan bisa seorang dikodok. Itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Umpat imam ya. Nah makanya dalilnya kalau kita masuk ke dalam masalah masbuk ini, innama ju'ilal imam itu dijadikan liyuktama bihi, untuk diumpati. Fakiraatul imam kiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Nah, kalau melihat hadis ini, Pak, berarti kalau bacaan makmum itu adalah bacaan imam adalah bacaan makmum, boleh kada membaca Fatihah, boleh kada? Ini hadisnya. Boleh kada? Apakah kita itu membaca Fatihah juga atau mau umpati imam? Kada usah membaca Fatihah. Karena hadisnya bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini yang jarang kita tuh tahu, Pak. Nah, Fatihah itu ada dua, ada rukhsah, ada wajib. Amun kita kan dibicara sembahyang saurangan. Amunnya sembahyang saurangan itu wajib Fatihah, kada ada rukhsah. Tapi kalau sudah pian masuk di jamaah, itu sudah berubah keadaan surah Al-Fatihahnya itu. Di mana letak perubahannya? Dia berubah yang asalnya wajib menjadi rukhsah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Berarti status Fatihahnya ini adalah rukhsah. Apa arti rukhsah? Itu keringanan. Berarti boleh aja kada membaca berarti. Ya lho Pak. Nah makanya bila pian masbuk kada usah membaca. Bilanya pian masbuk datang masbuk, kemudian imam dalam keadaan ruku, langsung aja ruku. Jangan membaca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu sudah menjadi tanggungan imam. Kan sudah kemarin lah ulun menjelaskan cara mendapatkan jamaah kalau lah. Ingat kada pian? Orang yang mendapatkan jamaah itu yang pertama ruku. Imam belum salam. Ya ingat nih. Makanya pian sambung kajian dulu nih. Kemudian tidak tertinggal daripada dua rukun. Ya kalau dalam konteks masbuk, inya ruku langsung. Tapi ada dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam hadis Nabi tidak ada salat bagi orang yang kada membaca Fatihah. Itu bagaimana hadisnya? Maka aja kada apa-apa. Tapi dalam hadis ini menyatakan hitung salatnya kada dihitung kecuali membaca Fatihah. Benar, la salata itu berarti kada sempurna aja ibadahnya. Pian nih sembahyang datang Allah berdiam aja, kada membaca mendengarkan imam aja misalnya, itu sholatnya sah tapi kada sempurna, tapi boleh rukhsah, kada sempurna. Kalau hendak dapat pahala yang sempurna baca Fatihah, tapi itu bukan kewajiban, tapi namanya rukhsah. Paham kalau pian? Statusnya jadi jangan memberat-berati diri pian seorang. Pak masbuk membuat imam aja. Nah, membuat imam. Dalam hal masbuk ini, nah imam pulang pian. Imamnya jangan capat jangan begama di imam itu santai aja. Kalau pina ada nama masbuk, wah diberikan kesempatan. Surah paling handap itu 3 kada? Ya lah. Surah yang paling handap dalam Al-Quran itu 3.
3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti yang paling pian perhatikan di dalam surah Al-Fatihah itu 3 paling awal. 3 paling awal. Kenapa? Jangan terlalu cepat. Supaya memberikan. Bagaimana orang yang masbuk? Nih misalnya ulun nih saurangan sembahyang. Allahu Akbar. Ulun nih niatan sembahyang saurangan. Pian datang. Ya apa sunahnya? Nah, isyarat itu makanya ngaranna isyarat. Isyarat. Bagaimana cara kita mengumpati orang yang mengumpati ulun nang sorangan? Itu pian harus berisyarat. Supaya imam ini tahu nang bakal jadi imam. Bagaimana isyaratnya? Nah, isyaratnya ini umum. Makanya ada yang bertapuk lah, ada yang tapuknya ya lah. Nah, itu ada juga nang bebacaan Allahu Akbar. Itu isyarat, itu ijtihad, Pak. Itu kada kau disalahkan. Pokoknya sifatnya isyarat, kayak apa isyarat pian supaya jadi makmum melawan ulun. Dan ulun tahu pian jadi makmum. Nah, berarti terserah aja Allahu Akbar atau apa. Ada yang ditapuk ya kalau. Nah, itu isyarat ngarannya. Jadi jangan dipermasalahkan tepukannya itu. Kenapa dia mana hadis? Isyarat itu luas banget. Jadi jangan dipersempit dengan Nabi bertepuk itu aja. Ini pertanyakan, ini kembalikan dipulang. Isyarat, jadi ijtihad isyarat. Jadi isyarat itu terserah. Apakah pian tepukah, pian bertakbir kan terserah. Itu adalah isyarat. Nah, yang kayak ini Pak, ini yang ahli itu kayak ini. Ulun nih, lawan Pak Ansar. Ini makanya Mas Bung ini banyak contohnya Pak. Ulun lawan Pak Ansar nih sembahyang. Nah, saya mau jadi imam. Sama-sama masbuk kami, berdua masbuk. Imam salam kami berdiri. Nah, kayak apa nih? Apakah mengumpati nang imam terdahulu atau mulai imam basah? Ayo Ben. Nah, mana nang bujurnya? Ada 2. Bisa dia berubah menjadi berubah niatannya jadi imam jadi makmum. Terus mundur. Atau bertahan mengumpati imam terdahulu. Nah, itu bisa 2 cara, Pak. Karena ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ijtihad. Jadi yang mana yang paling abdol, yang paling bagus yang mana? Ya bertahan. Bertahan mengumpati imam terdahulu. Tapi bisa juga hukumnya mengumpati hanyar. Nah, berarti tetap dalam keadaan kita masing-masing. Ini dalam kriteria masbuknya. Jadi terserah aja. Yang paling tapi doa kita lah mudah-mudahan jangan masbuk. Nah itu Mas Are. Mudah-mudahan jangan masbuk. Itu harapan kita, artinya pahala kita itu lebih banyak. Nah ini 2 hukum. Kalau di dalam sholat jamaah itu yang sunnahnya adalah mengumpati imam. Jangan usah mengkodok takbir. Kalau di dalam sholat itu masbuk tergantung di mana letak dapat rakaatnya. Nah makanya rakaat itu dihitung daripada ruku dan rakaat itu identik. Yalah, makanya orang yang masbuk mendapati imam itu ruku berarti dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Nah itu sunnahnya. Nah, mudah-mudahan apa yang belum sampaikan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tertinggal sholat. Keturunan anak disuruh sholat. Jadi jangan sampai karena hukumnya ini sudah jelas berat Pak, berat banget. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita orang-orang yang senantiasa muhafazah, memelihara akan sholat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaankah Bapak, Ibu sekalian terkait tema yang ulun sampaikan? Berkait itu sholat masbuk sembahyang apakah? Ada pertanyaankah? Ada tak?
Menyadada bulikan kita. Kenapa Ansar? Nah ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Gunanya imam itu untuk diumpati. Nah jadi kalau misalnya imam itu tahiyat juga kita, tapi kita kada dihitung. Kada dihitung. Karena yang dihitung, yang rukhsah itu adalah Fatihah. Yang rukhsah itu adalah Fatihah. Tapi kalau rukun-rukun yang lain, sunnah-sunnah yang lain, itu kita disuruh mengumpati imam karena ada hadisnya. Tapi untuk hitungan kita tetap, misalnya rakaat pertama kita masbuknya rakaat pertama, itu kan imam sudah tahiyat akhir misalnya, tahiyat akhir, kita mengumpati. Nah, tapi kalau kita hitungan kita rakaat kedua kita tahiyat. Nah, itu hitungan kita. Nah, yang tadi itu adalah hitungannya mengumpati imam, tapi kada jatuh. Yang jatuh itu cuman qiraatul Fatihah. Nah, paham lah Bantar? Misalnya kalau Zuhur itu kan kita masbuknya sama 4 rakaat. Kita masbuk di rakaat kedua. Itu kan imam kan tasyahud tuh. Yalah. Sedangkan kita hitungan rakaat pertama. Tahiyat tidak? Tahiyat kita. Karena mengumpati imam. Yalah. Makanya karena kita mengumpati imam, jalurnya adalah imam, berarti makanya kita menambah tasyahud. Itu pasti bertambah. Kalau orang masbuk, rumusan orang masbuk itu dia pasti bertambah. Nah, yang paling nyaman tadi yang sholat subuh. Nyaman sholat subuh lah. Nah, itu ya sebenarnya rakaat pertama tahiyat kita lah. Padahal kan kita ada tahiyat hitungan kita tuh. Nah, makanya hitungannya umpat. Nah, kecuali masbuknya tuh misalnya masbuknya di rakaat kedua misalnya kita. Masbuk rakaat kedua hitungan tahiyat lah. Nah, sedangkan rakaat pertama dapat kita imam salam. Nah, kita nih masih rakaat kedua tahiyat kita. Nah, jadi hitungannya itu hitungan tahiyat rakaat kita dan rakaat imam. Nah, kalau rakaat imam itu kita hadisnya mengumpati, walaupun itu bukan tugas kita sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama kan kada mungkin tahiyat kalau. Nah, jadi mengumpati aja. Nah, kalau misalnya hitungannya dia sembahyangnya 4 rakaat Zuhur berarti kalau dia imamnya zuhur, kita masbuknya di rakaat terakhir misalnya. Nah, berarti imam salam, kita berdiri di rakaat yang kedua. Yalah, rakaat kedua. Yalah, karena masbuknya di rakaat pertama kita dan rakaat imam terakhir. Nanti itu hitungannya tuh. Rakaat imam terakhir dan imam salam, sedangkan masbuknya kita di rakaat pertama. Nah, lalu kita berdiri. Nah, kecuali kada dapat rakaat, jangan tahiyat. Ngalih kalau. Jadi orang yang masbuk ini, ada yang dapat rakaat, ada yang kada dapat rakaat. Contoh misalnya, Pak Ansar jadi imam, ulun ini pas salam, pas tahiyat akhir, Pak Ansar ulun datang, kada dapat rakaat tuh. Nah, ulun kada dapat rakaat, berarti ulun hitungannya pas berdiri itu rakaat pertama masih. Ulun sembahyang di Gampak malam tadi. Kan mati lampu di Gampak malam tadi. Sembahyang maghrib. Jadi imam sudah tahiyat akhir, salam dia lagi nih. Berarti hitungan ulun kada dapat rakaat karena dia salam. Allahu Akbar. Nah, ulun ini karena kada dapat rakaat hitungannya Allah. Karena berarti ulun ini dapat jamaahnya aja, kada dapat rakaat. Nah, paham lah? Dapat jamaahnya aja, rakaat kada dapat. Lalu ulun rakaat pertama ulun ulang. Berarti ulun itu rakaat pertama, sujud ulun naik, ulang rakaat kedua hanya ulun tahiyat.
Nah, pahamlah. Jadi orang masbuk itu ada yang dapat, ini sudah semalam belum dilesakan pada. Ada yang dapat rakaat, ada yang dapat jamaah. Nah, orang yang masbuk di rakaat terakhir itu hanya dapat jamaah, tapi kada dapat rakaat. Berarti karena dia kada dapat rakaat, maka maulang pertama rakaat pertama. Jadi hitung. Jadi jangan kan pas dapat rakaat jar, dapat alhamdulillah dapat jamaah jar. Nah kan kadang gitu kalau lah dihitungnya berarti dapat rakaat juga. Berarti pasnya berdiri tahiyat natu tasallaham. Padahal posisinya masih rakaat pertama, jangan tasyahud. Nah itu setelah dapat dipahami intinya tuh pola kita tuh dapat rakaat kah, dapat jamaah. Nah, itu yang dulu yang kita pikirkan. Pada ketika kita masuk, kalau misalnya dapat rakaat, berarti hitung rakaat pertama dapat sudah, berarti tinggal meneruskan rakaat yang kedua. Tapi kalau hanya dapat jamaah, berarti pengen menghitung mulai awal. Ada rugi aja. Ini bukan masalah rugi atau adanya sembahyang nih. Masalahnya tuh pengen dapat jamaah, ada hitungannya 25 kan 27 fatwanya sebutin. Nah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Intinya tuh menghitung polanya itu. Ada jamaah dan rakaat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Wah iya, ini kacau. Itu yang pertama. Nah, pada ketika imam liutama innama ju'ilal imamu liutama bihi, itu apabila sesuai dengan rakaat, sesuai dengan aturan. Nah makanya pada ketika imam itu salah maka ditegur dengan isyarat. Isyaratnya itu bisa bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya takbir harusnya. Itu aturannya. Nah pada ketika imam itu meneruskan, nah kita pisah. Nah makanya ada namanya istilah di dalam fiqih itu adalah mufarokah. Nah pada ketika mufarokah itu dia sudah berpisah daripada imam. Nah jadi masing-masing. Nah jadi niatan mufarokah itu harus ada. Nah makanya di dalam sholat itu harus ada ketegasan. Salah membaca, salah rakaat, Allahu Akbar, jangan diungkatinya. Bedakan dia. Nah pada ketika misalnya sembahyang subuh 3 rakaat ini baik. Kita ini kan sudah turun nih. Jangan umpat jawaban lagi nya. Tagur dulu Allahu Akbar. Nah, bila ia sadar, nah makanya imamnya harus alim dulu. Pada ketika dia mendengar takbir itu sudah isyarat dah, dia harus salam. Tapi kalau imamnya, nah ini bisa imamnya kada paham juga. Atau makmumnya kada menagur. Lalu labihan rakaatnya, lalu labihan takbirnya. Nah, makanya harus dikasih Allahu Akbar. Nah misalnya sudah 3 kali Allahu Akbar kada diheraninya, berarti sudah jalan masing-masing. Nah jadi mufarak. Jadi nah imam berdiri tadi, seorang duduk tetap salam assalamualaikum warahmatullahi. Sama dengan sembahyang jenazah tadi. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan dia imam sorangan. Karena sudah ditakur. Tapi pahala jamaah dapat. Kesalahan khilaf itu ada di itu. Makanya kalau misalnya kalau di dalam sholat biasa itu kalaunya salah itu kan ada di tapalinya. Terasa kadang mungkin bang lah kalau misalnya imam tuh salamnya imam masih berdiri seorangan itu kan terasa jadinya harus sadar. Nah pada ketika inya sujud, pada ketika duduk, inya harus menambali dengan sujud sahwi. Sedangkan jenazah tidak ditambali dengan sujud sahwi. Nah itu kena. Makanya kitanya harus. Jadi ada istilah dalam fikih itu mufarokoh, berpisah. Nah, jangan mengumpati gerakan imam yang salah akan tetapi pahalanya tetap dapat pahala jamaah. Nah seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu. Oke, bismillah. Oke. Oke. Sujud sahwinya kan ingat gitu kah?
Wah, dua kali keringat lah. Yang pertama ragu, yang ketiga dua kali ingat gitu lah. Ah, okay. Okay. Yang pertama, tetapi empat aturan. Nah, makanya pada ketika pian dapat jamaah, pian sesuai aturan berdiri, rakaat pertama, rakaat kedua, tahiyat, kemudian seterusnya. Itu yang kada dapat kada dapat rakaat. Sedangkan kalau dapat jamaah yang dapat rakaat itu otomatis dia dapat jamaah. Jadi mau empati, jadi hitung satu misalnya. Berarti kalau berdiri berarti hitung 2 rakaat, berarti harus tahiyat awal. Nah, ya nggih, hitungannya tadi nggih. Nah, adapun yang kada ingat tadi, nah makanya ragu-ragu, kada ingat itu sudah dimasukkan dalam hukum sujud sahwi berarti. Sujud sahwinya kada ingat pulang. Jadi masalah sujud sahwinya sudah. Kada pula. Nggih, yang penting apa yang ngarannya kada ingat lah. Ada 3 yang dimaafkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yang tidak dihitung, yang kada tidak dihisap. Yang pertama adalah lupa, yang kedua dipaksa. Nah, itu kada kena hitungan. Jadi bilanya sudah jangankan pianang sujud masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sujud sahwi, kada sembahyang kada ingat jadi maafkan. Yalah, ini kada ingat, ini ngarannya kada ingat dimaafkan. Jadi kada masalah itu. Yang jelas ibadah kita sudah terlaksana. Masalah khusyuk ini paling berat. Insyaallah kini kita bahas masalah khusyuk. Masalah khusyuk ini kan kalau kita nih lah sembahyang. Orang ini ada ulama salat Allahu Akbar. Selendang sidin diambil orang. Sekali pas berkumpulan, boleh kakak selendang sidin nih orang soleh jangan diambil nih. Jawaban sidin, aku kada tahu selendang kuno diambil. Nah ini susah benar. Yang membahas ini kan ulun berat benar. Kenapa? Paling kadang ilmunya dibahas. Bagaimana caranya kita tuh khusyuk itu, nah khusyuk kita tuh ada yang sampai ada derajatnya itu sampai kada tahu lagi. Barang siapa yang kenal dihiga siapa, yang dihiga siapa, maka sudah dihitung kada khusyuk. Ngaliman apa? itu berada dalam kitab Tanbir Ghafilin sebutkan. Makanya insyaallah kita bahas tentang itu supaya bagaimana setelah sholatnya sempurna, khusyuknya akan kita sempurnakan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan dan mudah-mudahan kita dapat topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.